Sebuah kerangka manusia ditemukan di dalam tangki penuh serangga pemakan daging. Korban sudah hilang selama berminggu-minggu dan tubuhnya sengaja dibiarkan hancur tanpa jejak. Inilah kisah pembunuhan yang dipicu oleh kecemburuan, ambisi, dan obsesi terhadap pengakuan. Episode dibuka dengan suasana santai di sebuah trattoria. Teresa duduk di meja poker bersama Bertram, hakim Manchester, dan Aileen. Suasana terlihat hangat namun penuh persaingan. Bertram terlihat semakin tegang setiap ronde berakhir karena terus kalah terhadap hakim Manchester. Dan ponsel Teresa bergetar. Sebuah pesan masuk dari CBI mengabarkan adanya kasus pembunuhan yang baru ditemukan. Tak lama kemudian Teresa tiba di tempat kejadian perkara, sebuah museum sejarah alam universitas. Di sana Patrick Jane sudah lebih dulu berada di lokasi. Jane dengan santai mengomentari bahwa ia tahu Teresa sering bermain poker, membuat Teresa hanya bisa menatap tajam ke arahnya. Tak lama kemudian, Papadakis, dekan universitas sekaligus penjaga museum, datang menghampiri mereka. Ia menjelaskan bahwa korban adalah seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Linda yang telah hilang selama beberapa waktu. Papadakis kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan laboratorium. Di sana seorang mahasiswa bernama Greg menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Di dalam sebuah tangki kaca besar yang biasanya digunakan untuk membersihkan jaringan daging dari spesimen, terdapat kumpulan serangga pemakan daging, dan di dalamnya terlihat kerangka manusia. Greg mengatakan ia yakin itu adalah tubuh Linda. Pemandangan tersebut begitu mengerikan hingga membuat Teresa tiba-tiba pusing dan akhirnya pingsan. Beberapa waktu kemudian setelah situasi terkendali, Teresa kembali memimpin penyelidikan. Ia mengirimkan foto cincin yang masih melekat di jari kerangka kepada Rigsby. Tak lama kemudian, Rigsby mengkonfirmasi bahwa cincin tersebut cocok dengan cincin yang biasa dikenakan Linda. Hal itu memastikan bahwa korban memang Linda. Rigsby kemudian menjelaskan bahwa Linda sebenarnya telah hilang selama beberapa minggu. Awalnya orang-orang mengira ia sedang melakukan penelitian lapangan dan berkemah. Namun kecurigaan muncul ketika mobil Linda ditemukan masih berada di kampus, membuat semua orang sadar bahwa ia benar-benar hilang. Teresa dan Jane kemudian menemui Sonia Kidd, penasehat akademik Linda. Sonia menjelaskan bahwa Linda sedang melakukan penelitian tentang pola makan burung pelatuk utara. Ia menggambarkan Linda sebagai mahasiswa berbakat yang tidak memiliki musuh dan menyebut bahwa seluruh departemen seperti keluarga besar. Namun Jane tidak sepenuhnya percaya pada gambaran sempurna tersebut. Ia meminta izin untuk mewawancarai mahasiswa lain serta memeriksa area toko souvenir museum. The gift shop, which is left out the door, isn't it? Sementara itu, Rigsby dan Cho menemukan Megan Parker, teman sekelas Linda dalam program doktoral yang sama. Ia terlihat berada di lokasi kejadian, sedang mengambil buku teks. Megan memberitahu bahwa Linda baru saja menerima beasiswa dekan senilai $100.000 tahun itu, jumlah yang cukup besar untuk memicu rasa iri. Saat memeriksa meja kerja Linda, Rigsby menemukan sekantung gula merah di dalam laci. Temuan itu terasa aneh dan mencurigakan. She didn't do drugs, not even diet soda. Megan mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengenal kehidupan pribadi Linda, tetapi tahu bahwa Linda memiliki seorang pacar. Di tempat lain, Teresa mewawancarai Profesor Paul Friedman serta beberapa mahasiswa lain yang satu kelas dengan Linda. Mereka memberitahu bahwa Linda baru saja putus dengan pacarnya, seorang petugas polisi bernama Ray Moran, sekitar seminggu sebelum ia menghilang. Sementara penyelidikan berlangsung, Van Pelt memberitahu Teresa kabar penting. Ia diterima dalam program pelatihan keamanan komputer tingkat lanjut bernama White Hat di Los Angeles. Teresa terlihat senang dan berjanji akan meminta dana tambahan kepada Bertram agar Van Pelt bisa mengikuti pelatihan tersebut. Namun saat Teresa menyampaikan permintaan itu, Bertram yang sedang kesal akibat kekalahan beruntun terhadap hakim Manchester dalam permainan poker, langsung menolak dengan nada dingin. No request tonight. Di sisi lain, Cho dan Jane menemui Ray Moran yang saat itu sedang menyelidiki kasus perampokan toko. Jane dengan cepat mengamati situasi dan hanya dalam waktu 2 menit berhasil membuktikan bahwa karyawan bagian kasir toko sendirilah yang mencuri uang dan berpura-pura dirampok. Bagaimana bisa pencuri mengambil uang melewati lubang kecil kecuali masuk ke bagian meja kasir? Work's done here, buddy. I think you can get your mate to do the paperwork.
Dengan kasus itu terselesaikan seketika, Moran akhirnya memiliki waktu untuk diwawancarai. Morgan menjelaskan bahwa ia menerima email anonim berisi tautan menuju profil Linda di sebuah situs kencan. Ia langsung mengonfrontasi Linda mengenai hal itu. Namun Linda bersikeras bahwa ia tidak pernah membuat profil tersebut. Pertengkaran terjadi hingga akhirnya mereka memutuskan hubungan. Van Pelt kemudian menyelidiki alamat email yang digunakan untuk membuat profil tersebut. Ia menemukan bahwa email yang sama juga digunakan untuk mengirim pesan kepada Moran. Artinya, profil itu disengaja dibuat oleh seseorang untuk memisahkan Linda dan Moran. Jane kemudian mempelajari isi profil tersebut dan membuat daftar istilah unik yang digunakan di dalamnya. Ia lalu mengajak tim kembali ke universitas untuk bermain bingo. It's time to play bingo. Tim mulai mewawancarai para mahasiswa satu persatu, hingga akhirnya Jane menemukan seseorang yang sering menggunakan istilah-istilah yang sama, yaitu Megan Parker. Dan Jane memenangkan bingo itu. Bingo! Saat diinterogasi oleh Rigsby, Megan akhirnya mengaku. Ia membuat profil palsu tersebut karena rasa cemburu. Ia merasa iri terhadap Linda yang selalu berprestasi, menerima beasiswa besar, serta memiliki pacar yang tampan. Namun meski pengakuan itu penting, Jane yakin Megan bukan pembunuhnya. Tomorrow morning we need to go back to the museum. Why? Education. Di sisi lain, Jane yang mengetahui Van Pelt harus menunda pelatihannya perkara dana, ia pergi menemui Bertram. Ia memberikan saran kepada Bertram tentang cara menggertak dalam permainan poker, berharap dapat membantu Bertram mengalahkan Hakim Manchester. At Manchester will for sure think you're bluffing. Trust me. Tak lama kemudian, Jane berbicara dengan Sonia dan memintanya mengatur sebuah seminar tentang memori, mengundang seluruh mahasiswa pasca sarjana. Sebelum pergi, Jane menanyakan apa makanan bagi pelatuk flicker bagian utara yang diteliti Linda. Just what is the diet of the northern flicker woodpecker? Dalam waktu yang sama, Rigsby dan Cho kembali ke museum atas permintaan Jane untuk membantunya mencuri sesuatu di sana. Mereka menciptakan gangguan kecil dengan memanfaatkan seekor tarantula hidup dari pajangan museum. Para mahasiswa panik dan berhamburan, memberi Jane kesempatan untuk diam-diam mengambil spesimen ngengat dari koleksi museum. Oh, let me call someone. Oh, this is dangerous. Dan tibalah saat seminar. Jane berdiri di depan ruangan dengan beberapa hewan awetan tersusun di atas meja di belakangnya, termasuk ngengat yang ia ambil sebelumnya. Jane menjelaskan bahwa beberapa hewan yang ada di belakangnya diambil dari kantor Linda, dan ia akan menghafal urutannya menggunakan teknik mnemonik. Ketika seorang mahasiswa meragukan kemampuannya, Jane menuliskan prediksi di selembar kertas dan memberikannya kepada mahasiswa tersebut. Jane kemudian meminta Profesor Paul Friedman untuk mengatur ulang posisi hewan-hewan tersebut, memastikan bahwa Jane tidak bisa mengetahui susunan sebelumnya. Setelah melihat susunan baru, Jane mulai menceritakan urutan tersebut dalam metode istana pikiran dengan bentuk cerita. Namun ketika sampai pada posisi ngengat, para mahasiswa heran karena tidak ada ngengat di sana. Ngengat tersebut telah hilang. Jane lalu meminta mahasiswa tadi membaca catatan yang sebelumnya ia berikan. Isi catatan itu menyatakan bahwa Paul Friedman menyimpan ngengat tersebut di sakunya. Semua mata langsung tertuju pada Paul. Ngengat itu ternyata adalah ngengat giok California, spesies langka satu-satunya yang ada di museum, dan penemunya adalah Paul Friedman. Saat itu juga Sonia menyadari Linda meninggal sebelum ngengat itu Paul temukan, jadi tidak mungkin ada di kantor Linda. Kecuali Linda lah yang sebenarnya menemukan ngengat tersebut setelah melihat burung pelatuk dalam penelitian memakan serangga tersebut. Linda menggunakan gula merah untuk memancing ngengat berkumpul. Jane tidak sembarangan mencuri ngengat di sana, tapi intuisinya mengatakan Linda tewas mengenai penemuan spesies langka. Paul? Pindahlah ke ruang interogasi. Paul mengatakan ia di bawah tekanan besar untuk menghasilkan penemuan penting. Di saat itu, Linda datang membawa ngengat yang belum pernah dilihatnya. Saat Paul memeriksanya, ia menyadari ngengat itu spesies baru. Pikiran gelapnya muncul untuk mengklaim penemuan tersebut. Linda yang menolak memberikan hak tersebut
membuat Paul membunuhnya, lalu dimasukkan ke sebuah kotak dan ditaruh spesies pemakan daging agar cepat menjadi kerangka. Kebenaran akhirnya terungkap. Paul Friedman pun ditangkap atas pembunuhan Linda. I got my accolades. I got everything I wanted. Setelah kasus selesai, Bertram akhirnya berhasil mengalahkan hakim Manchester dalam permainan poker sehingga memperbaiki suasana hatinya. Ia pun menyetujui permintaan Teresa untuk memberikan dana kepada Van Pelt agar dapat mengikuti pelatihan Whitehead di Los Angeles. Di akhir episode, Jane khawatir karena telah mengajari Bertram trik bermain poker. Ia lalu menantang Teresa untuk bermain poker bersamanya. Teresa menerima tantangan itu, dan seperti biasa, permainan kecil itu menjadi penutup ringan setelah kasus yang penuh misteri dan kecemburuan mematikan. Okay, are you cheating? No. I'm gonna smoke you.